Selamat pagi, saya Titi Hermiwati Halawa, mahasiswa PPK Dalam Jabatan tahun 2022. Hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran yang saya asuh Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Buleleng 2. Kiranya pembelajaran yang saya lakukan hari ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Saya dulu, silakan ke depan. Baik, untuk teman-teman semua, mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang berada dalam kerajaan surga, kembalikan menuju melakukan nama Tuhan, atas berkat pertolongan kepada kami. Ini kami anak-anakmu, sebentar lagi kami memulaikan aktivitas belajar mengajarkan pada pagi hari ini. Kiranya Kau yang selalu menyertai kami dari awal pertengahan dan akhir kami akhiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya Ibu akan absennya. Mana absennya? Anis Malaya, hadir Bu. Arswati dulu, hadir Bu. Dewi Astuti Halawa, hadir Bu. Deslina Laya, hadir Bu. Dominika Laya, hadir Bu. Agnes Olidan dulu, hadir Bu. Enisa Putri Halawa, hadir Bu. Evina Laya, hadir Bu. Vilenti Bulele, hadir Bu. Grace Putri Laya, hadir Bu. Grace Adreni Laya, hadir Bu. Asama Laya, Hadir Bu. Imelia Laya, Ice Purnamasari Laya, Indah Mawati dulu, Hadir Bu. Juwita Lestari Laya, Hadir Bu. Kristina Laya, Hadir Bu. kenapa dua? Oh iya ya, Kristiani Laya, Hadir Bu. Weni Ceriawati Bulele, Hadir Bu. Lydia dulu, Hadir Bu. Musti Halawa, Hadir Bu. Marina Bulele, Hadir Bu. Mercy Bulele, Hadir Bu. Novelia Yawa, Hadir Bu. Paulina Laya, Hadir Bu. Priyana Bulele, Samelia Ratu, Hadir Bu. Sylvia Serlina Laya, Hadir Bu. Tuti Wijaya Giawa, Hadir Bu. Yeni Kusmawati Bulele, Hadir Bu. Yes Tanti Halawa. Hadir Bu. Semua aktif hadir ya? Hadir Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita kan telah mempelajari tentang kebahasaan dan ciri-ciri teks laporan observasi. Ya? Ya, Bu. Nah, di sini siapa yang masih ingat pembelajaran tersebut? Ayo. Ada yang bisa? Ciri-ciri dari teks laporan observasi. Ada? Ayo. Ada? Saya Bu. Oke, siapa namanya? Kesulitan dulu Bu. Salah satunya yaitu berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Itu Mantap. Terima kasih. Ada lagi yang menambahkan? Ada 5 loh ciri-ciri itu kemarin. Baru 1. Ada. Grace, silakan Grace. penjelasan berdasarkan sudut pandang keilmuan. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kita. Ada lagi? Baru 2. 3 lagi. Silakan Musti. Ciri-ciri teks laporan observasi ialah disusun secara sistematis atau dibagi secara berurutan. Secara sistematis dan berurutan. Benar sekali. Si Kristiani. Iya, silakan Kristiani. Terdapat perincian bagian suatu objek. Mantap. Terdapat perincian bagian suatu objek. Apa lagi? Satu lagi. Mantap. Siapa ini? Ya. Silakan dia. Teks disusun dengan bahasa. Benar sekali. Apa yang kalian katakan itu benar? Bahwasanya ciri-ciri dari deskripsi itu terdiri dari 5 bagian sesuai yang telah dijelaskan teman-teman.
Nah, untuk berikutnya, hari ini kita akan mempelajari tentang teks observasi. Dalam hal ini tentang struktur dan kita menyusun teks observasi itu sendiri. Nah, harapan saya karena lebih termotivasi lagi ya. Jangan ada yang malas-malas, jangan ada yang tidak mau mengerjakan. Nanti ibu akan membagikan tugas-tugas ini, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan di atas ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini tentang teks laporan observasi. Ya. Teks laporan observasi itu merupakan teks yang berisi tentang penjabaran mengenai hasil pengamatan. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran yang harus Anda capai hari ini. Ada 3. Yang pertama, Anda mampu mengidentifikasi struktur. Yang kedua, mampu mengonstruksi. Mengonstruksi ini menyusun. Ya, nanti Ibu berikan topik. Setelah Ibu berikan topik, susun sendiri teks laporan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu Anda presentasikan hasil diskusimu yang kamu diskusikan di depan kelas. Apa teks laporan yang telah Anda buat dalam kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ketiga yang mengidentifikasi, mengonstruksi, dan mempresentasikan. Selanjutnya, nah ini struktur pembangun teks laporan observasi itu ada 3. Nah, berdasarkan ini nanti Anda membuat teks laporan tersebut. Yang pertama, apa? Ada definisi umum. Ada yang bisa menjelaskan definisi umum ini? Ada pada saya. Siapa? Si Felix, silakan Fidelis. Definisi umum adalah berisi pengertian akan sesuatu yang dibahas atau yang akan diklasifikasi. Benar sekali, mantap. Selanjutnya, deskripsi bagian itu apa? Saya, Ibu. Silakan. Deskripsi bagian adalah berisi gambaran tentang suatu secara terinci yang akan dilaporkan. Benar sekali. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Siapa yang bisa? Silakan. Deskripsi manfaat yaitu merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Benar sekali. Artinya struktur teks observasi itu ada 3. Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan membentuk Anda di dalam kelompok, ya. Ini ya. Ibu akan membentuk kalian dalam kelompok, dan Ibu memberikan LKPD. Di sini nanti ada soal, maka dikerjakan ya. Ibu hanya memberikan topik, Anda yang akan memaparkannya di bawah ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Sekarang Ibu absen dan bagi kelompok. Ya. Yang pertama, Anisman, silakan bentuk kelompokmu sesuai yang telah kita atur kemarin ya. Kita belum membentuk kelompok sebelumnya. Nah, kelompok itu aja yang kita pakai. Anisma, kelompok 1 silakan dibentuk kelompoknya, dan si Grace kelompok 2 silakan dibentuk. Dan ketiga, kelompoknya si Ica silakan bentuk. Dominika silakan bentuk kelompok sesuai yang telah kita tetapkan bersama.
Nah, ini ya. Di sini ada tentang teks laporan observasi yang berjudul wayang. Ada ya? Tadi sudah ibu jelaskan bahwasanya struktur teks observasi itu ada 3 ya. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manufat. Di sini di mana yang disebut dengan deskripsi bagian? Ada deskripsi atau pernyataan umum. Ada yang bisa? Saya. Namanya siapa? Desline. Oke, silakan Desline. Menjadi deskripsi umum adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO. Lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni berbentuk masterpiece of oral dan intangible heritage of humanity. Bagus, benar sekali. Selanjutnya, deskripsi bagian. Di mana deskripsi bagian di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi udah disebutkan si Leni ada? Si Deslina tentang pernyataan umum. Nah sekarang gimana deskripsi bagiannya di sini? Siapa ada yang sama? Apa yang sama? Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi menjadi bermacam jenis. Nah, Jenis yang paling lanjut. Ulang sekali lagi. wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang tua. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan kapu. Baik, itu salah satunya deskripsi bagian adalah tentang wayang kulit. Ada lagi? Ada Bu. Nah coba. Yaitu wayang wong atau bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang wong, sedangkan yang dikenal suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat religius. Benar sekali. Bagian salah satunya lagi adalah wayang wong. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke, si Kristiani, silakan Kristiani. Wayang golek adalah wayang yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Wayang ini disebut juga sebagai wayang tembok. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang yang menang atau sering juga disebut wayang golek. Nah, karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut pertama kali dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang kritik. Wayang kritik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk tipis seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damagula. Wayang-wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang kapak atau cupak.
wayang info, wayang hotel, wayang golek, cok, dan wayang aja. Benar sekali. Silakan duduk. Berikan. Tadi sudah disebutkan pernyataan umum, sudah disebutkan juga deskripsi bagian. Nanti yang satu lagi, yaitu deskripsi manfaat. Nah, menurut siapa yang bisa menentukan deskripsi manfaatnya di sini? Saya Ibu. Oke, silakan. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi gaya yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak bermanfaat sebagai wayang banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat dari pergelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, itu silakan berikan keterangan. Perhatikan, ini tadi sudah dijelaskan ada 3 struktur teks observasi. Tadi yang menjadi pernyataan umumnya wayang, yang menjadi deskripsi bagiannya ada wayang kulit, wayang kulit. Nah, sedangkan manfaatnya adalah sebagai media hiburan dan media pendidikan. Sudah bisa dipahami dulu ini? Sudah, Ibu. Nah, sekarang buka LKPD lembar kerja siswa itu. Di situ udah Ibu berikan satu topik. Ya, topiknya yaitu tentang kucing. Tadi kan udah Ibu berikan contoh. Udah ya? Sudah. Tadi di situ wayang. Nah, silakan tentukan dulu strukturnya dari kucing itu. Setelah itu nanti Anda susun menjadi sebuah teks laporan observasi. Ya. Tadi udah saya jelaskan ada 3 struktur: pernyataan umum, apalagi deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Berdasarkan itu silakan buat struktur dari kucing, struktur teks tentang kucing. Setelah itu nanti susun dalam sebuah teks laporan observasi. Bisa? Bisa, Ibu. Ibu berikan waktu mengerjakan tugas ini selama 20 menit. Silakan didiskusikan di dalam kelompok. Sudah? Sebelum mengerjakan tugas ada pertanyaan yang kurang dipahami? Di mana nih yang kurang Anda pahami? Deskripsi bagian ini. Deskripsi bagian. Nah, ini kan Ibu berikan topik tentang kucing. Nah, bagian-bagian dari kucing itu apa saja? Contohnya kan ada kucing rumahan, ada kucing modern. Kalau ada nanti itu Anda kenal, silakan, itulah bagian-bagian. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Masih ada lagi pertanyaan? Tidak, udah dipahami semua? Sudah, Ibu. Baik, silakan dikerjakan tugasnya dengan benar. Jangan banyak yang tidak mengerjakan tugas ya. Dikerjakan secara bersama-sama. Ya, oke, dimulai. Silakan ditulis di buku catatan apa yang perlu ditulis. Sudah? Bisa? Bisa. Nah, yang pertama, Anda dulu susun masuk. Gimana, ada masalah? Ada masalah? Sudah dipahami semua? Silakan ya, tulis.
Tulis ya. Ya, Ibu. Kenapa udah? Bunga udah ketemu? Enggak ada. Silakan ya. Yang berada di daerah perumahan di area perumahan Bagaimana kalian? Bisa? Ada masalah? Bagaimana?
yang mereka yang perumahan yang mereka tempatkan. Bagaimana, masih lama? Masih lama. Bisa diikuti? Bisa deh, Bu. Kalau ada masalah jangan segan ya? Iya, Bu. Bagaimana dengan kelompok ini? Bisa saya. Nah, bisa ya? Nggak ada masalah? Tidak, Ibu. Kalau sudah selesai, bisa dilepas sana biar cepat menyelesaikan. Tidak ada masalah? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Iya, Ibu. Sudah semua? Sudah, Ibu. Gimana kelompok 5? Yang itu? Sudah, Ibu. Semua kelompok ya udah ya? Sudah, Ibu. Baik, kita akan memulai. Kelompok 1 silakan tampilkan hasil diskusimu. Baik, kepada Ibu dan teman-teman semua, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memanfaatkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nah, yang menjadi pernyataan umum dari topik kucing, yaitu kucing merupakan peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia. Kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertani. Deskripsi bagiannya yaitu berdasarkan makannya kucing dikenal dengan kucing Felis. Chatus merupakan kucing peliharaan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing jenis ini disebut juga kucing desmotic atau kucing rumah. Nama ilmiah Felis silvestri Chatus atau Felis chatus. Kata kucing biasanya merujuk kepada hewan yang telah dijinakkan.
Deskripsi manfaatnya yaitu kucing memiliki mata yang unik, mata penglihatan yang tajam berfungsi mencari mangsa pada malam hari. Ciri fisik pada kucing yang lain adalah memiliki kumis atau misai. Ciri khusus lain terdapat pada kaki dan telinga kucing. Sebagai anggota mamalia, kucing memiliki 3 tulang kuping yang berukuran kecil dan dikenal dengan nama ossicles. Kalau kelompok lain silakan perhatikan temannya. Yaitu. Baik, terima kasih. Silakan. Selanjutnya, kelompok 2, silakan tampilkan hasil diskusimu. Untuk kelompok yang lain, jangan dulu berisik. Ya, diperhatikan temanmu yang sedang presentasi. Ya, bisa? Bisa, Ibu. Ayo kelompok 2, maju. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan deskripsi tentang kucing. Bagi menjadi pernyataan umumnya, kucing merupakan peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia. Kucing termasuk binatang karnivora pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bersaring. Lalu deskripsi bagian berdasarkan makanannya. Kucing dikenal dengan kucing Felis catus, merupakan kucing piara atau rumahan yang sering kita lihat. Berkeliharaan kucing. Jenis ini disebut juga kucing domestik atau kucing rumah, atau nama ilmiah Felis silvestris catus atau Felis catus. Kata kucing biasanya merujuk kepada hewan yang telah dijinakkan. Berdasarkan asalnya, dikenal adanya kucing kampung atau Indonesia, kucing Angora, kucing Persia, dan kucing hutan. Selanjutnya, berdasarkan garis keturunan ada 2 kelompok, yaitu kucing jalur murni dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing jalur murni atau Purebred, seperti Persia, Siam, Manx, dan kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat pemeliharaan hewan resmi. Baik, yang menjadi deskripsi manfaat, kucing memiliki mata yang cukup unik, mata penglihatan yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa. Pada malam hari, kucing juga dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis misain. Kucing memiliki kumis yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Ciri khususnya lain terdapat pada kaki dan telinga kucing. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya. Bantalan ini berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan sehingga musuh mangsanya tidak mendengar dan mengetahuinya kedatangan kucing. Sebagai anggota mamalia, kucing memiliki 3 tulang kuping yang berukuran kecil dan dikenal dengan nama ossicles. Dengan tulang ini kucing dapat mendeteksi suara-suara yang sangat halus. Alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarnya, sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Secara umum, kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus yang berada di area perumahan yang mereka tempatkan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 3. Silakan tampilkan hasil diskusi.
menjadi pernyataan umum, yaitu kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia. Kucing termasuk binatang karnivora karena memakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dari utama. Nah, yang menjadi sebagiannya yaitu berdasarkan makanan, kucing dikenal dengan kucing felis. Catus merupakan kucing peliharaan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing jenis ini disebut juga kucing domestik atau kucing rumah, atau nama ilmiah Felis silvestris catus atau Felis catus. Maka kucing biasanya merujuk kepada hewan yang telah dijinakkan. Berdasarkan asalnya dikenal dengan adanya kucing kampung atau Indonesia, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Selanjutnya, berdasarkan garis keturunan ada dua kelompok, yaitu kucing galur, murni, dan keturunan campuran. Tercatat secara resmi sebagai kucing galur murni, purebred seperti Persia, Siam, Max, dan Sphinx. Kucing seperti ini biasanya dibiarkan di tempat peliharaan hewan resmi. Nah, yang menjadi deskripsi manfaatnya adalah kucing memiliki mata yang cukup unik. Mata atau penglihatan tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing juga dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis atau misai. Kucing memiliki kumis yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Ciri khusus lain terdapat pada kaki dan telinga kucing. Kucing memiliki bantalan halus di telapak kakinya. Bantalan ini berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan sehingga musuh atau mangsanya tidak mendengar dan mengetahui kedatangan kucing. Sebagai anggota mamalia, kucing memiliki 3 tulang kuping yang berukuran kecil dan dikenal dengan nama ossificalis. Dengan tulang ini, kucing dapat mendeteksi suara-suara yang sangat halus. Alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya, sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Secara umum, kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus yang berada di area perumahan yang mereka tempati. Baik, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan. Kelompok 4 dan 5, silakan kalau bisa lebih diperpendek ya. Itu ringkasannya. Silakan dipresentasikan. Lebih apa lagi? Namanya itu dipersingkat. Ya, sudah? Sudah? Kelompok 4 silakan tampil. Silakan tampil. Ayo. Siapa? Ada siapa? Ayo semangat sekarang. Baik, yang menjadi pernyataan umumnya, kucing merupakan binatang peliharaan paling populer di kelas mamalia. Kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bersari. Sebagai deskripsi bagiannya, berdasarkan makanan kucing dikenal dengan kucing felis catus, merupakan kucing piaraan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing jenis ini disebut juga kucing domestik atau kucing rumahan atau nama ilmiah Felis silvestris catus atau Felis catus.
Kucing juga dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Baik, terima kasih. Silakan ke belakang melihat. Selanjutnya, kelompok 5 silakan tampilkan hasil diskusinya. Baik, dengan situasi terima kasih kesempatan kami berikan kepada kami untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami yang bertopik kucing. Yang menjadi pernyataan umumnya yaitu kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia. Kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing yang tajam dan bertaring. Baik, yang menjadi deskripsi bagian yaitu berdasarkan makanannya kucing dikenal dengan kucing Persicatus merupakan kucing peliharaan atau lebah yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing jenis ini disebut juga kucing domestik atau kucing rumah atau nama ilmiah Persicatus atau Persicatus. Kata kucing biasanya merujuk kepada hewan yang telah dijinakkan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Silakan ke belakang. Baik, terima kasih. Semua yang Anda jelaskan per kelompok itu sudah benar. Ya. Bahwasanya yang menjadi pernyataan umumnya adalah kita dengar dilihat dari kucing. Baru bagian-bagiannya ada gigi, ada mata, apalagi tadi ada kumis dan ada bantalan kakinya. Dan manfaatnya secara keseluruhan kucing itu tadi untuk apa? Untuk mengusir tikus-tikus di perumahan orang. Hari ini kita telah mempelajari tentang teks observasi. Di mana tadi teks observasi itu adalah merupakan teks yang berisi penjabaran atau pemaparan tentang hasil pengamatan atau tentang hasil apa yang telah kita baca, ya. Iya ya? Ya. Dan subtutup dari teks observasi itu ada 3: pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Itu ya. Jangan lupa. Nah, sebelumnya silakan dulu dikumpulkan LKPD-nya tadi. Silakan diserahkan ke Ibu. Oke, silakan dikembalikan biar Ibu nilai. Halo, kelompok 2. Sudah ditulis namanya? Sudah? Nah, perhatikan. Ini jangan berhenti sampai di sini. Kalian mencoba lagi tentang teks observasi. Silakan kalian belajar, ya. Kalian lihat Google, ambil satu objek, amati, di mana pernyataan umumnya di sini, di mana deskripsi bagiannya, dan di mana deskripsi manfaat. Untuk lebih jelasnya, saya memberikan tugas. Ini rumah. Nah, nanti lihat, ini kan hanya contoh ya. Amati nanti bunga di rumahmu masing-masing dan tentukan pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat.
kembali dengan materi yang berbeda. Nanti buka halaman, ya, buka halaman 70. Di situ nanti ada tentang teks anekdot. Sekali lagi, teks anekdot. Silakan persiapkan dirimu baca-baca supaya kalian hari depan lebih aktif lagi. Ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Iya. Sekarang siapa yang bisa memimpin kita lagi dalam doa? Saya Ibu. Silakan, Leni. Baik teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, kami kembali memuliakan Engkau Tuhan, di mana kami dari awal memulaikan terus belajar kami hingga kami akhiri pada siang hari ini yang Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dengan doa yang singkat, kami landaskan melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik, demikian pembelajaran